kita suatu kebanggaan dan kesenangan dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya bersyukur jikalau ibu bapak bisa beribadah itu bersama-sama dengan keluarga, karena ibadah itu bukan hanya berbicara kita bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa beribadah itu di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah saudara, di dalam ibadah itu kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi yang utama adalah kita di dalam saudara-saudara seiman. Tetapi ketika kita datang dengan saudara-saudara segenetik, satu keluarga, itu suatu keindahan di mata Tuhan. Karena ibadah itulah pembaharuan akal budi, dan ibadah itu seperti apa? Urapan di mana Tuhan akan memberkati umatnya, memberkati keluarga-keluarga, dan memberkati setiap di dalam keluarga. Jika Tuhan dijadikan andalan di dalam kehidupan keluarga, maka berkat Tuhan akan turun atas keluarga tersebut. Dan satu rasa syukur saya adalah sebagai gembala adalah di mana ibu bapak bisa datang bersama-sama keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu. Itu suatu persekutuan yang indah di mata Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar satu firman Tuhan pada pagi hari ini tentang dibentuk untuk menjadi alatnya Tuhan. Dibentuk untuk menjadi alatnya Tuhan, ya. Dibentuk untuk menjadi alatnya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam nats yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 6 dikatakan demikian. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kami, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Perhatikan, jika kami menderita, hal itu untuk menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kami. Ada satu nasihat daripada Rasul Paulus lewat firman Tuhan ini kepada kita, bahwa apa yang dialami Rasul Paulus itu akan kita alami juga. Kekristenan itu berbicara tentang, bukan berbicara hanya sekedar teologis yang bisa diperdebatkan. Kekristenan itu bukan berbicara teori-teori kepemimpinan yang selama ini kita dengar dan selalu kita mendengar dan kita membaca tentang buku-buku teologi kepemimpinan atau apapun. Tetapi esensi dari kekristenan itu adalah keteladanan. Bagaimana ketika kita berbicara tentang iman, maka sudahkah kita mengajarkan iman kepada anak-anak, istri dan semuanya? Sudahkah kita memiliki iman tersebut? Ketika kita berbicara tentang mungkin persepuluhan, apakah kita sudah mengajarkan tersebut dan kita melakukan? Ketika kita berbicara tentang Yesus itu baik, apakah kita ini sudah merasakan kebaikan Tuhan atau tidak? Jadi ketika kita berbicara bahwa Kekristenan itu adalah agama atau keyakinan yang mengajarkan kesaksian hidup, itu adalah benar. Karena Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup, yang tinggal di dalam diriku. Dan firman-Nya itulah yang akan menghidupi kita. Jadi kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengatakan aku adalah saksi hidup, saksi Kristus, maka sudahkah kita menyaksikan pergaulan secara intim dengan Yesus yang hidup tersebut? Jika kita tidak pernah bergumul, tidak pernah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, maka saudara ketika berbicara tentang Yesus, itu adalah katanya orang. Banyak buku-buku mengatakan demikian. Oleh karena itulah seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kalau kita belajar firman Tuhan, jangan hanya di akal kita saja. Karena ketika kita berbicara belajar firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, kalau hanya untuk mengenyangkan, memuaskan pikiran kita, maka lawan kita adalah perdebatan demi perdebatan. Ketika perdebatan demi perdebatan adalah kebanggaan kita, adalah ketika kita bisa mengalahkan lawan debat kita. Padahal firman Tuhan kata, siapa seorang pemimpin? Pemimpin itulah yang mau melayani.
Siapa yang lebih utama dibanding yang lain dari semua murid? Yesus mengangkat anak kecil. Ini loh yang utama. Kalau ingin kita belajar tentang surga. Siapa kalau kita berbicara, Yesus juga mengajarkan tentang bagaimana untuk hidup menjalani kehidupan, untuk menjadi suatu leader, dan bagaimana Yesus tidak berkata-kata tentang teori kepemimpinan, tetapi Yesus mengambil handuk dan suatu baskom untuk mencuci kaki, membasuh kaki murid-muridnya. Artinya adalah keteladanan. Yesus menginginkan, dan ini yang akhirnya dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Rasul Paulus ingin mengatakan secara sederhana begini, aku menghibur kamu karena aku sudah mengalami hibur Tuhan. Karena semuanya yang saya alami, saya bagikan kepada saudara. Maka ketika Kamis kelima ada kesaksian-kesaksian, saya selalu tekankan, ada seorang ibu katakan, kesaksian itu tidak harus yang kita terima, apa yang kita dapatkan, berkat melimpah harta, uang dan sebagainya. Kesaksian itu kita bagaimana kita dihiburkan Tuhan, itu kita saksikan. Bagaimana kita dibentuk Tuhan, disadarkan Tuhan, kita bagikan. Ada ketika kita mungkin berbuat salah, kita sadar bahwa itu salah, kita bisa saksikan kepada saudara-saudara kita. Bukan selalu berbicara, saudara-saudara, aku mendapatkan ketika saya usaha, saya dapatkan untung sekian. Saudara-saudara, ketika saya lapar, Tuhan kasihkan orang ajak saya makan enak. Saudara yang kasih, saya berdoa, ketika saya membutuhkan ini, Tuhan kasih. Puji Tuhan. Tetapi bukan itu esensi daripada apa? Kesaksian. Apa yang aku dapat? Yang aku dapat sebenarnya inti dari kesaksian adalah bagaimana Tuhan berdaulat atas hidup saudara. Ini yang kita saksikan. Ketika kita berbuat keliru, salah, melanggar, Tuhan tegur kita. Sehingga kita tahu kesalahan kita, kita saksikan. Karena apa? Kesaksian adalah kristosentris. Yesus yang harus menjadi fokusnya, pusatnya. Bukan aku dapat apa, aku dapat apa. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang secara daging tidak menyenangkan, itu bukan kesaksian, tetapi membuka satu apa? Mungkin kita kata membuka aib, membuka satu apa? Satu hukuman mungkin. Tidak ada, saudara. Tuhan di dalam menghukum bukan untuk menjatuhkan. Tetapi Tuhan ketika menghukum atau menegur, tujuannya adalah supaya kita itu apa? Tahu kesalahan kita dan bangkit. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, coba kita perhatikan, saudara. Sadarkah kita? Mungkin perlu kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Sadarkah saudara bahwa saudara itu berharga atau istimewa di mata Tuhan? Kita harus menyadari bahwa diri kita ini berharga atau tidak sih di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa aku tidak berharga terus, maka kita selama-lamanya kita selalu minder dan kita tidak mau apa untuk punya keyakinan untuk maju ke depan. Apakah orang Kristen pengikut Kristus itu hidupnya akan susah terus? Tidak, karena Tuhan selalu memberikan kuasa kepada kita. Persoalan utama adalah kita tidak merasa, tidak sadar bahwa kita ini berharga. Sehingga kita hidup ketika Tuhan tunjukkan sesuatu yang harus kita kerjakan, aku nggak layak. Ketika Tuhan mungkin lewat hamba Tuhan atau siapapun diberi kesempatan, ayo ibu bapak melayani, aku nggak layak untuk melayani. Ayo kau membagi ini, Tuhan suruh memberikan berkat, nggak layak, aku yang kasih kurang kok. Ketika Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk berbuat sesuatu yang Tuhan perintahkan, terkadang ukurannya diri kita. Aku belum layak, aku belum memilikinya, aku belum ini. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan untuk memberikan kehendaknya kepada kita, Tuhan sudah menyiapkan semuanya dan Tuhan sudah tahu apa yang kita miliki. Ingat perumpamaan tentang talenta. Setiap orang diberi talenta, tetapi ada yang talenta itu dikembangkan, tapi ada yang talentanya tidak dikembangkan.
Orang yang mengembangkan talenta itu adalah orang yang punya keyakinan ketika Tuhan memberi kepercayaan, maka aku harus kembangkan. Dan ketika di dalam pengembangan itulah karya Tuhan dinyatakan. Tetapi ada orang yang tidak mau mengembangkan, menerima talenta, tetapi tidak berani untuk mengembangkan, takut rugi, takut hilang, atau takut segalanya. Sehingga pokoknya dia nyaman-nyaman saja, pokoknya aku hidup dalam zona nyaman. Saudara, kadang zona nyaman itulah yang membuat kita ini tidak mau berkembang. Zona nyaman itulah yang membuat kita tidak mau untuk berkembang, saudara. Itu banyak hal. Tuhan kadang menggunakan berbagai macam cara untuk kita keluar dari zona nyaman itu. Dan itu seringkali kita alami. Saudara, coba lihat. Pada dasarnya manusia itu senang masuk dalam zona nyaman. Ayo ibu bapak perhatikan. Yang suka duduknya tetapnya di situ, kalau ibu-ibu di situ aja, bayangkan di tengah itu, gerombolnya kanan kirinya siapa, orang-orangnya itu sama aja. Ketika enggak, bikin nanti buat dia. Sadar nggak? Terus nanti duduk situ, pojok ini sebelah situ aja ya kan selalu. Nah, terus kemudian sebelah sini Pak Batur selalu situ, Pak Siu, Ci Andri situ ya kan. Sadar nggak sadar kita menikmati zona nyaman. Kenapa nggak pindah-pindah? Enakan kini. Sadar nggak sadar kita itu masuk zona nyaman. Ketika dipindah, ojo aku enakan kini, koncoku ini terus ini kini. Koncoku belum datang, temennya belum datang, sudah dikasih tas Alkitab sebelahnya. Ojo sampai ditempati orang lain. Gimana? Ya atau ya? Zona nyaman, sadar tidak sadar kita sudah masuk zona nyaman, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini ada yang juga pindah-pindah, dipindah nih, penuh. Biasanya orang yang juga pindah-pindah karena apa? Mungkin datangnya agak-agak dan duduknya di mana-mana. Tetapi kalau datang pertama duduk situ aja. Dipindah rasanya nggak enak, duduk dari mandinya ke sini, miring ke dari kiri ke kanan, ini duduk dari kanan ke kiri, nggak enak. Zona nyaman. Karena pada dasarnya manusia itu suka menikmati zona kenyamanan. Di mana kita nyaman, itulah yang akan kita kerjakan dan kita alami. Tapi ketika kita digeser, kita kadang-kadang apa? Gak enak secara ukuran. Padahal kan enak, duduk di depan kan lebih enak, deket. Kalau menerima berkat nomor siji lihat. Lek ning buri, lek di belakang, enggak. Seandainya pengangkatan sih dapat diangkat duluan loh, bapak terakhir loh yang di belakang itu loh. Tapi kalau pulang ibadah yang di belakang duluan soalnya. Saudara nyaman, saudara. Nah, oleh karena itulah sadar nggak kalau kita istimewa? Tuhan kadang-kadang karena menganggap kita istimewa, Tuhan bawa kita keluar dari zona nyaman dengan caranya Tuhan. Yang kedua, sadarkah saudara bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saudara? Kita ini berharga. Oleh karena itulah orang yang berharga di mata Tuhan hidup ada di dalam kedaulatan Tuhan. Segala apapun peristiwa yang terjadi atas diri kita itu semua seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh. Dalam beberapa bulan ini kita mendengar berita ya, 2 anak mahasiswa dan mahasiswi terjun dari lantai 22 dan lantai 12 ya kan, di 2 perguruan tinggi. 2 ini seorang psikolog katakan ini adalah generasi Z, generasi strawberry, di mana luarnya indah, bagus, ranum, merah, tapi dipencet itu hancur, gak kuat di dalam tekanan-tekanan, asem hidupnya, rasanya. Masih hebat generasi-generasi kalau kita lihat ya, mari guyon-guyon. Kita ini banyak kita yang di jemaat ini adalah generasi kesemak saudara, keras saudara,
tekanan sekuat apapun masih keras. Tinggal apa? Kesemek itu untuk ini ya dikasih bedak ya kan? Ini. Nah ibu bapak adalah generasi kesemek. Lek rambutnya nggak disemir, nggak ketokan mome saudara. Lek nggak dibedaki tebel, ketok keripute ya kan. Nah, maka perlu itu generasi kesemek harus dipoles dulu saudara. Baik rambutnya, baik itu bibirnya, bibir kan ini ya, bukan ini ya. Baik wajahnya itu harus dipoles. Rambut disemir ya kan. Bibir di merah-merah, pipi didempul, dibedai ya kan supaya gak ketok keripute ya kan. Terus apa? Lipstick bibir di lipstiki supaya kelihatan merah, jadi masih cerah. Ya. Pipi dipoles merah ya kan. Bulu rambut sini alis itu diitemi supaya pakai ketok esinom. Kalau enggak nanti mulai merotoli ya kan, ketok protole. Bila perlu di tato ya kan. Biar kelihatan muda terus apa? Ada suatu apa? Nanam benang di pipi ini ya, kerutan-kerutan itu ditarik pakai benang ya gitu kan. Itu generasi kesemek kuat, keras ya kan, tahan tekanan. Tetapi untuk eksis kadang-kadang perlu apa? Harus dipoles. Polesnya dengan dandanan-dandanan yang ada. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini kalau Tuhan tidak izinkan, walaupun kita semir berapa kali, ya nggak bisa. Jadi apa? Hidup kita ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Orang berbuat jahat kepada kita, kalau Tuhan tidak izinkan, tak akan bisa. Ayub dicobai iblis, kalau Tuhan membentengi, tidak ada kuasa apapun yang sanggup untuk mengambil kita, saudara. Maka kalau kita berbicara tentang kayak dua korban ini, ini iblis ini bekerja dengan begitu luar biasa. Kesempitan yang ada diambil alih celah-celahnya oleh iblis. Betul, dari zaman dahulu Tuhan iblis itu kerjanya demikian. Tetapi kalau kita hanya berserah kepada keputusan konklusi sedemikian, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Buat apa ada ilmu pengetahuan? Tuhan memberikan pengetahuan, hikmat. Dari Tuhan memberikan pengetahuan, itulah kita bisa mengimplementasikan dan mengkolaborasikan semuanya untuk menilai apa yang harus kita kerjakan. Kembali kemana, Pak? Didikan keluarga itu adalah penting. Saya ahli, dia seorang psikolog ya kan, sekolah karena anak itu adalah cerminan daripada keluarga. Anak itu adalah cerminan dari keluarga. Anak bentuknya seperti apa? Itu menunjukkan keluarganya seperti apa. Kalau anaknya di dalam tekanan, keluarganya selalu ingin menekan dan menekan. Jadi cerminan anak itu adalah cerminan keluarga. Oleh karena itulah kita sebagai keluarga, kita yang punya baby masih kecil, bentuklah anak itu apa? Di dalam usia dari kecil itu golden age itu harus benar-benar dimanfaatkan sekali. Usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas untuk membentuk karakter anak. Kalau sudah SMP dibentuk bisa, tetapi ini rapuh awalnya. Oleh karena itu kita yang diberi kepercayaan, mari kita mulai. Mama, bapak-bapak, engkau, ayo mulai kita membentuk generasi-generasi kita. Sejak kecil bawalah untuk kepada Tuhan, tetapi peran keluarga itu penting. Maka saya kata ibadah itu adalah dalam satu keluarga datang kepada Tuhan beribadah. Itu menjadi suatu pembentukan antara ibu, bapak dan anak itu menjadi satu di mana Tuhan hadir memberkati keluarga tersebut. Tuhan berdoa, semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Oleh karena itu kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Kita lihat saudara, kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Seperti kotak box yang harus di-unboxing. Jadi kalau kita berbicara kehendak Tuhan,
Apa sih kehendak Tuhan? Mungkin kita nggak tahu kehendak Tuhan atas hidup kita itu seperti apa. Kita nggak tahu. Masalah yang ada di depan mata kita yang Tuhan izinkan, kita tahunya hanya bungkusnya aja seperti apa. Wah, bungkusnya nggak menarik. Mungkin kita katakan, wah, bungkusnya keren ini, tapi tidak tahu isinya. Untuk kita mengetahui isinya, untuk kita ingin tahu apa sih maksud Tuhan atasnya hidup kita, maka perlu kita buka. Membuka itu perlu ada pressure, tekanan. Untuk membuka itu perlu ada satu persoalan-persoalan yang ada sekitar kita, sehingga apa? Menunjukkan identitas sesungguhnya di mana, apa sih yang dimaksud itu isinya. Nah, ketika di unboxing kotak itu dibuka, maka baru tahu isinya apa. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 6, ketika aku dihiburkan, kamu pun dihiburkan dan diselamatkan. Ketika kami diberikan ketika kami dihiburkan, maka ada kekuatan. Dimana ketika ada kekuatan itulah akan memunculkan kesabaran. Saudara, Rasul Paulus memberikan statement demikian karena dia di dalam pergumulan dengan Tuhan, persoalan demi persoalan yang dihadapi, kehendak Tuhan yang harus dijalani. Ketika dia simpulkan semuanya, kotak kehidupannya dibuka. Intinya isinya adalah demikian. Ada 3 isi, saudara. Yang pertama, Allah sumber segala penghiburan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga, ya ayat yang ketiganya dikatakan demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Perjalanan hidup Rasul Paulus, ketika dia menderita, dia mendapatkan penghiburan, pengharapan daripada Tuhan, pengharapan dan keselamatan. Ketika dia dihiburkan, dia mendapatkan kekuatan. Ketika dapat kekuatan, ada kesabaran yang dia ini. Ketika apa yang dialami Rasul Paulus, dia bagikan, dia saksikan kepada jemaat di kota Korintus, sehingga jemaat mendapatkan kekuatan. Yang pertama, ketika dia sampaikan dan dia simpulkan tentang Allah, Allah adalah sumber segala penghiburan. Saudara, Allah menghibur lewat apa? Lewat kehadirannya, omnipresent, di dalam Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita katakan penghiburan Tuhan sebagai sumber penghiburan Tuhan itu lewat apa sih? Roh Kudus yang sudah ada Tuhan berikan, kasih karuniakan kepada ibu bapak di hati ini. Tinggal ibu bapak itu mau gak memaksimalkan Roh Kudus itu dalam diri saudara. Tadi saya katakan bahwa saudara sadar gak bahwa saudara berharga, istimewa di mata Tuhan. Karena Tuhan menganggap saudara istimewa, berharga, maka Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk saudara. Masalahnya saudara merasa tidak, sehingga bahwa Roh Kudus ada dalam diri saudara dicuekin, tidak diberi kesempatan dan dimaksimalkan. Padahal itu modal yang Tuhan berikan, penghiburan Tuhan yang sesungguhnya sebagai sumber penghiburannya. Kehadiran Tuhan itu lewat Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika saudara melakukan perbuatan atau keputusan apapun, selalu ada suatu pertentangan dalam hidup kita. Coba saudara, ketika saudara ada buah mangga, kalau buah mangga saya ingat Ciandri terus ini. Aduh, sorry Ciandri, selalu ingat itu Ciandri, buah mangga Ciandri. Kalau kita lihat buah mangga, kadang-kadang apa? Kita hidup bertetangga, ya kan? Bertetangga. Terus buah mangga itu, anggap aja saya itu tinggal di sebelahnya rumah Ciandri lah, tinggal supaya. Buah mangganya Ciandri itu apa? Masuk di pekarangan saya, rumah saya. Ya apa itu? Itu milik siapa? Milikmu. Milik Ciandri atau milik saya? Milikku. Saudara, ini kadang realita loh di dalam hidup kita. Mangga itu, buahnya itu
ini milik tetangga, tetapi jatuhnya apa? Di rumah saya. Ya apa ini? Ya kita ya, apa yang ada di rumahku ya milikku, berarti Tuhan karunia itu menjadi milikku. Tapi ketika loh ini pohonnya siapa? Pasti ada pertentangan, kita mau ngambil atau tidak. Nah itulah Roh Kudus itu sudah bekerja dalam diri saudara. Mau diambil atau tidak? Ngambil kalau ini, wah kalau ngambil ini mencuri ini. Tetapi kedadi ngomong, loh itu kan kalau orang mencuri itu milik orang lain, Alkitab. Tetapi faktanya kan ini jatuh di pekaranganmu. Jadi Tuhan karuniakan itu menjadi milikmu, pemberian Tuhan. Kan kamu nggak minta sendiri, tapi ini jadi ini. Nah saudara, akhirnya kan antara roh dan daging itu bertempur, berperang. Tinggal keputusan kita yang kita ambil. Ikut daging apa ikut roh. Tuhan itu hadir untuk memberikan jalan pilihan untuk kita. Ketika saudara berduka, Roh Kudus memberikan penghiburan. Tetapi seringkali ketika kita berduka, kita mencari pilihan. Ayo kita healing aja. Healing kemana? Terawas. Ayo kita healing apa? PCM. Healing apa lagi? Ke ini, ke PM. Ya. Saya sudah tahu istilah PCM dan PM itu tahu saya sekarang. Dulu saya bingung. PCM, PM apa itu? Ternyata kalau PCM itu Pakuwon City Mall, itu di daerah timur. PM Pakuwon Mall di wilayah barat, saudara. Itu sekarang saya sudah pintar, saudara. Sudah tahu. GM, nah GM. Saya pikir GM itu apa? Ini Gajah Mada, benar. Ternyata Galaxy Mall, saudara. Jadi kita lihat. Kalau kita kehadiran Tuhan, Roh itu memberikan tuntunan kepada kita. Dan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, yang benar dan yang salah, itu benar Roh Kudus itu sudah memberikan. Hikmat Tuhan menyertai kita. Kehadiran Tuhan, penghiburan Tuhan lewat apa? Firman-Nya. Segala firman Tuhan itu akan hidup dalam diri kita. Saudara mungkin ingat istilah rema. Apa itu rema? Firman yang hidup ketika kita menghadapi situasi kondisi kita diingatkan firman Tuhan. Itulah rema. Jadi membaca firman Tuhan itu tidak ada kata apa, wah buang waktu. Tidak. Mungkin saat ini saudara tidak tahu apa maksud firman Tuhan itu yang kita baca. Tapi suatu waktu firman Tuhan itulah yang akan menjelaskan kepada saudara maksud dari firman itu. Apakah saya tahu semuanya firman? Enggak, kadang saya nggak ngerti firman Tuhan itu apa. Saya kadang-kadang tidak tahu apa yang saya baca itu belum tahu maksudnya apa. Saya jujur. Tapi ketika suatu kali dalam perjalanan waktu saya baca lagi, oh maksudnya ini. Karena apa? Tuhan berbicara pada konteks saat ini. Ketika saya mempersiapkan, ketika saya belajar, itulah yang disebut firman itu relevan sepanjang masa. Pada zaman berapa puluh tahun yang lalu firman Tuhan yang sama berbicara demikian. Firman ini berpuluh tahun kemudian berbicara begini. Karena apa? Relevan sepanjang masa firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup akan selalu berbicara kepada kita. Maka saudara, ketika saudara ingin mendapatkan suatu penghiburan yang sesungguhnya dari Tuhan sebagai sumber, maka firman Tuhan itu harus saudara baca. Ingat kenapa Tuhan katakan demikian? Tuhan adalah sumber penghiburan, dan ini diakui oleh Rasul Paulus. Apa yang kita alami, Tuhan Yesus sudah alami lebih dahulu. Yang namanya dicaci maki, Tuhan Yesus sudah ngalami. Yang namanya diludahi, direndahkan, Tuhan Yesus sudah ngalami. Yang namanya lapar, Tuhan Yesus juga ngalami. Yang namanya dipukul juga ngalami. Yang namanya dikhianati, Yesus juga ngalami, saudara. Jadi apa yang ada di dunia ini, semua beban-beban kehidupan, masalah, Yesus sudah alami, saudara.
Sehingga Yesus adalah sumber penghiburan, bukan berbicara tentang ajarannya saja, tapi dia adalah pelaku yang mengalami. Orang berpikir mati itu usia 60, 70, 80 tahun. Yesus mati itu usia berapa? Usia produktif itu sekitar 32, 33 tahun. Usia produktif itu usia ini loh. 30 sampai 40 itu usia produktif itu. Dia mati, saudara. Yesus. Pelayanan efektif 2,5-3 tahun. Tapi dia maksimal. Dampaknya luar biasa. Saudara berkarya, bekerja itu berapa puluh tahun. Ada nggak dampaknya? Mungkin untuk keluarga. Keluarga aku bisa kasih makan mereka. Tapi apakah dalam karakter untuk keluarga kita? Yesus sebelum dia berkata, Yesus tidak mengajarkan teori, tapi Yesus mengajarkan suatu praktik. Apa yang dia alami, dia bagikan. Apa yang dia mendapatkan sesuatu dalam penghiburan, dia bagikan. Maka Rasul Paulus ketika dia menghadapi situasi kondisi kehidupan yang sulit, ketika dia harus melepaskan jabatan-jabatannya sebagai ahli Taurat, dan dia harus mengikuti Yesus dengan hidup secara daging menyakitkan dan melelahkan, bahkan menderita kesesakan dan sebagainya. Tetapi dia memandang Yesus. Oh Yesus, Engkau walaupun menderita, Engkau tetap tidak melakukan dosa. Dan Rasul Paulus memandang Yesus, aku ikuti teladannya. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, di dalam kelemahan-kelemahan kita, apa yang saudara alami belum seberapa dibanding penderitaan Yesus. Mari kita belajar menghadap seperti Rasul Paulus. Aku belajar meneladani Yesus. Maka kita pun berkata, harusnya aku meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apapun beban hidupku, aku belum melebihi dari apa? Menyamai Tuhan Yesus pun masih jauh. Aku akan belajar untuk menjadi pelaku, untuk belajar untuk seperti apa yang diajarkan Tuhan, apa yang dialami Tuhan, dan apa yang diatasi Tuhan Yesus, itu menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, untuk kita bisa kuat, bacalah firman Tuhan. Karena Yesus hadir, penghiburan Tuhan, sumber penghiburan Tuhan Yesus itu dari mana? Dari Alkitab. Ibu bapak, sebagai orang beriman, bacalah firman Tuhan. Ketika ibu bapak kesesakan, kesusahan, mungkin hidup di dalam suatu himpitan, tidak tahu apa yang harus diambil, duduk diam, baca Alkitab. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Karena firman Tuhan dia dan amin. Firman Tuhan adalah buku kehidupan. Dari dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tetap sama, memberi penghiburan. Jadi jangan kita lari kepada siapa, lari kepada paranormal, lari kepada orang pintar, lari di tempat-tempat wisata kemanapun. Itu boleh wisata, boleh. Namanya kita perlu refreshing. Tetapi penghiburan yang sesungguhnya, sumbernya adalah firman. Saudara pulang, rumah liburan, aku ke Bali, aku liburan, aku mau healing, liburan sana ke Bali, saudara. Senang-senang, saudara. Berapa seminggu di sana senang. Pulang bingung, ngitung, duitku tabunganku kurang, ya saya ini berkurang. Biro ini, aku harus menghitung lagi ini. Mulai menghitung, saudara, dihitung-hitung lagi, ternyata tabungan, ternyata ke Bali itu seminggu oke yo. Terus apa? Mau nyesal, dijalani. Ya kan, waktu ngabis uang itu keluar itu gak mikir, seperti happy, senang. Pulangnya membawa satu kesusahan, nikmat membawa sengsara, saudara. Maka Tuhan itu adil. Tuhan katakan penghiburan yang sesungguhnya itu sumbernya adalah Alkitab. Jadi ibu bapak gak punya duit, gak usah pusing jalan-jalan, Alkitab baca. Ibu bapak punya uang banyak, gak usah bingung untuk membelanjakannya. Hiburannya Alkitab. Duitnya untuk apa? Gua makan, gua bagi-bagi, ngumpul pahala supaya dapat mahkota kehidupan. Enak kan? Jadi hidup kita bukan harta itu menjadi fokus kita yang menawan hati kita.
Tapi harta yang Tuhan percayakan kepada ibu bapak itu adalah alat. Karena penghiburan sumbernya yang sesungguhnya adalah alat kita. Punya duit gak punya duit, gak ada masalah. Aku gak bisa ngocok, kata gue. Sekarang zaman canggih saudara, ada digital yang Alkitab itu berbicara kepada saudara, dengerin aja. Aku gak bisa denger saudara ini, Pak Pendeta, aku telingaku gak bisa denger. Gak apa-apa, berdoa aja. Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada saudara, berbicara kepada saudara. Jadi jangan jadi dalil, berdalih segala macam untuk kita dibaca. Pasti ada lewat firman-Nya saudara. Dan lihat lagi saudara. Di dalam lewat firman-Nya itu ada penghiburan Tuhan. Ya, keselamatan, kekuatan dan kesabaran. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan sumber penghiburan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, orang yang punya pengharapan selalu bersukacita. Orang yang mukanya meremuk, marah, gak ada sukacita. Seperti dunia ini mau mentok saudara. Padahal dunia itu masih panjang, kita nggak tahu ujungnya kapan dunia ini berakhir, kita tidak tahu. Yang kita tahu pasti memang akan ada akhirnya, Tuhan datang. Tetapi kapan? Gak ada yang tahu. Maka di dalam ketidaktahuan kita sebagai manusia, jalani hidup yang bergelombang ini, yang kerikil-kerikil banyak halangan, dengan tetap bersukacita. Dengan bersukacita itu kita mendapatkan satu kekuatan. Ketika saya masih anak-anak saya masih baby, orang kadang-kadang banyak kata, anakmu kembar ya? Iya. Kamu nggak repot saat ini, gitu. Nggak repot. Anak dua repot ngurus ini. Ya pasti anak satu aja repot ya kan, apalagi dua saudara. Tapi saya katakan, karena aku bahagia, aku bersukacita, maka walaupun susah, walaupun repot, aku jalani dengan hati yang bahagia, sukacita, maka tidak jadi kerepotan. Karena sukacitanya itu yang melebihi semuanya. Harapan saya walaupun masih kecil, harapan anak saya itu sehat-sehat, bisa jalan. Itu sukacita saya. Kesusahan apapun itu bisa kita lewati. Tapi kalau kita mikir susahnya, akhirnya iya susah. Ini baru tak jalani, anakku berapa bulan umurnya ini susah kayak gini. Ini berapa sampai kapan aku harus ngurusi gini terus susah terus. Ya apa ini? Wis tak titip-titip wae wis. Ya kan? Bisa kita beri anakku dua tak titip-titip no. Terus nanti kalau sudah gede tak panggil lagi saudara. Sukacita itulah yang mengalahkan kesusahan. Karena di dalam sukacita itu ada pengharapan. Jangan kita berpikir pendek, harapan hidup kita panjang. Maka ketika harapan kita panjang, tetap sukacita untuk kita sampai pada tujuan akhir kita. Harus. Nah saudara, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Inilah kekuatan kita berdoa. Jadi ibu bapak, jangan lari kemana-mana, bertekun dalam doa. Kalau ibu bapak menghadapi kesesakan, ada problem yang belum teratasi, belum mendapatkan jalan keluar, berdoalah kepada Tuhan sampai mendapatkan jawaban. Kalau kita masih bingung jalan yang mana, buntu semua, berdoalah. Berdoa itu minimal, saudara, minimal ya, itu membentuk diri kita untuk kita sadar. Karena apa? Kadang-kadang belum dibuka jalannya. Kita akhirnya bisa berpikir tenang, jernih, dan mengambil keputusan dengan tepat. Tapi kalau kita berusaha kemana nggak mau ini, akhirnya kita nggak keputusan yang keliru terus. Dulu tenang, berdoa, menenangkan diri, membangun diri, baru kita Tuhan akan memilih. Dengan ketenangan itulah kita bisa mengerti maksud Tuhan, jalan Tuhan, dan kita dituntutkan.
Karena pertolongan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu target kita. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tapi tidak bisa dipaksa untuk segera datang. Itu nggak bisa. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, saya akan saksi saudara kepada ibu bapak. Satu hal yang membuat saya itu, ya, istri saya juga terharu. Anak saya 2 itu kuliah, saudara. Ketika kuliah harus memilih perguruan tinggi mana, kemudian ternyata pilihannya Tuhan memberi jalan untuk biaya kuliah, Tuhan berikan jalan itu, dan dua-duanya masuk negeri semua, satu di sana, satu di sini. Lalu bagaimana untuk transportnya, saudara? Saya sudah cerita sama Jelly. Transportnya bagaimana? Karena berangkat sendiri-sendiri. Dan akhirnya, saudara, saya cerita ke saya, sempat terbersit dalam pikiran saya. Saya punya mobil, kan umur udah tua, 99, mau tak jual, saudara. Mobil yang saya punya itu hampir saya jual. Dalam pikiran saya baru alternatif pikiran saya. Mau saya jual, uang itu buat apa? Beli sepeda motor 1. Sisa apa? Untuk kuliah. Karena apa? Saya sehari-hari kalau untuk besuk kemana enakan sepeda motor. Tetapi ketika dalam pergumulan itu, saya diingatkan lagi, kalau mobil mau dijual, nanti besuk, pistonan, atau ke penghiburan gimana, kadang mobil gereja itu gak muat loh, muatnya paling 5-6 orang. Ikut dari 10, ya Allah. Satu mobil gak muat. Iya. Jadi dalam pergumulan itu, tak tunda lagi, misalnya dalam arti tak pikir-pikir lagi. Anak-anak mau kuliah, sudah mulai. Terus kapan nanti? Paling aku kalau mau beli nanti tahun depan aja. Ya pikir itu tahun depan aja mulai. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu memelihara, dan Tuhan pertolongan Tuhan tepat waktunya. Sebulan yang lalu lebih. Hari Minggu kemudian ada orang telepon memberitahukan ingin ketemu. Dia telah ngobrol-ngobrol. Dia ngasih apa? Kwitansi sepeda motor, saudara. Kamu ke dealer, pilih warna. Dan saya kaget sama istri saya, oh ini maksudnya. Enggak. Karena saya tahu orang ini bukan orang yang royal-royal, enggak. Dia sampai aku ini orang yang beli, tapi lihat Tuhan gerak aku enggak akan ini. Dan puji Tuhan, saudara. Saya diberkati sebuah sepeda motor. Sepeda motor sehingga anak saya bisa kuliah ke sana, satunya ke sana, nggak perlu gantian. Motor itu apa? Aku ngenteni atau apa, enggak, terus bergerak bebas. Sehingga saya kan bisa saya bisa bulan madu terus sama istri saya sepeda motoran terus, saudara. Pertolongan Tuhan tepat. Nah, ketika kita berbicara waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa tahu dan tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Tepat banget. Oleh karena itulah, tetaplah bertekun di dalam doa ketika saudara menghadapi situasi. Tuhan akan memberi pertolongan. Sehingga kita, apakah Tuhan ketika kita berdoa Tuhan lalu memberi pertolongan? Tidak. Tuhan itu selalu memberi pertolongan kepada umatnya yang percaya. Cuma persoalannya adalah iman kita ini taat enggak, iman kita ini meyakini itu enggak, bahwa pertolongan Tuhan tepat waktunya. Seringkali kita khawatir sehingga kita ngambil keputusan jalannya sendiri. Padahal pertolongan Tuhan itu sudah di depan mata, tapi karena kita khawatir, kita ambil langkah ke kanan atau ke kiri, jauh, saudara. Dengan doa, bertekun dalam doa, saudara akan kuat dan kita tahu maksud tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, dan jalan langkah demi langkah, fokus dan arahnya tepat. Berapa lama lagi? Itu urusan Tuhan. Tetapi kita adalah tekun terus. Jangan menengok ke kanan ke kiri, fokus jalan lurus. Apa yang dibuat? Pertolongan Tuhan tepat waktunya. Saudara, yang kedua, ketika di unboxing, yang pertama adalah kata Tuhan ada sumber penghiburan.
Tuhan. Yang kedua, menghibur kita ini apa? Di dalam masalah yang kita hadapi, penghiburan yang kita alami, kekuatan yang kita dapatkan, itu sebagai pengalaman kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Perhatikan, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Perhatikan di sini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Apa yang saudara alami, penghiburan yang saudara dapatkan itu hasil dari pengalaman orang lain. Kita diselamatkan lewat kesaksian orang lain, Tuhan pakai. Kita diberkati lewat berkat orang lain. Kita dihiburkan lewat menghibur orang lain. Rasul Paulus, dia memberikan firman tulisannya kepada kita. Dia dihiburkan untuk menghiburkan kamu. Maka kita yang sudah menerima kasih Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, mari kita bagikan kepada orang lain. Saksian. Pengalaman kita itu penting untuk kita bagikan ke orang lain. Sehingga saudara, kita ini menghidupi firman. Aku di dalam engkau, firman-Mu ada di dalam aku. Jadi engkau ada di dalam aku, firman-Mu ada di dalam aku. Artinya kita ini hidup untuk menghidupi firman. Sehingga ada firman yang hidup menghidupi kita, dan kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mungkin umur usia sepuh, jangan pikir aku nggak ini, aku lemah, aku sudah nggak siapa apa. Lewat kehidupan ibu bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, wajah sukacita itu suatu penghiburan loh, kesaksian. Walaupun giginya sudah tinggal satu, ya kan, gak apa-apa, senyum yang bagus. Itu membawa orang itu suatu sukacita loh dengan senyum. Walaupun makannya susah, ya kan, makan bakso itu kayak main bola dulu, tendang kanan, tendang kiri, oper kanan kiri, ditelan, gak iso-iso, akhirnya ditelan, cool gitu ya. Tapi ini dengan masih mau makan, mau mengucap syukur, itu kesaksian saudara. Profesi kita apa, tapi kita jalani dengan bersyukur, kita jalani dengan optimis, sukacita, itu kesaksian. Karena kita tanpa sadar menyaksikan Kristus ada dalamku, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, maka aku terpancar kehidupan yang luar biasa, memancar. Tapi kalau hidup kita ini selalu penuh dengan kesusahan demi kesusahan, maka saudara tidak akan pernah. Saya diberkati oleh seorang hamba Tuhan, Pak, mungkin saya sebut namanya adalah Pak Martini. Di dalam satu kelas dia selalu katakan gini, sebagai hamba Tuhan, janganlah hidup dari belas kasihan orang. Jangan selalu minta ditraktir. Maka itu dia terangkan. Saya tidak mau selalu dibelas kasihan. Bukan saya sombong, bukan. Tetapi saya ingin ayo kita sama-sama belajar menghidupi firman. Kita belajar untuk menghidupi firman. Oh, apakah Pak itu banyak tabungannya, banyak. Puji tabungan ada, saudara. Cuma isinya yang membedakan satu dengan yang lain. Isinya yang beda. Tabungan punya saya, saudara. Tapi isinya yang berbeda dengan yang lain. Ada yang isinya itu mengendap, orang yang itu diendapkan sampai berapa ini. Kalau saya tidak diendapkan, masuk keluar. Tapi kita belajar untuk menghidupi firman, saudara. Nah, kita ini harus menghidupi firman. Sehingga ketika kita menghidupi firman, kita bisa mengatakan pertolongan Tuhan itu nyata atau tidak, kekuatan Tuhan itu nyata atau tidak, dan penghiburan dari Tuhan nyata atau tidak, sukacita Tuhan itu nyata atau tidak. Lewat apa? Aku alami dan aku bagikan
kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Dan ibu bapak dan saudara bisa saksikan kepada siapapun, termasuk nanti cerita ke saya, sehingga saya dikuatkan, saudara. Karena kita ini di dalam Tuhan itu saling menguatkan, saling menghibur. Jangan punya pikiran pendeta itu lebih sakti, lebih hebat. Enggak. Saya nggak sakti, saya kalau lapar aja lagi, kalau nggak makan satu hari lapar kok sama. Jadi nggak sakti ya. Saya kalau doa puasa 40 hari siap, 40 malam saya siap. Nah, ya kan. Jadi kita itu sama. Makan kalau ada lontong kikil, wah enak ya. Jam, rawon, nanti makan nanti. Nanti. Kalau mau ada kikil nanti makan di depan situ. Ya, nanti. Lalu kita harus menghidupi firman. Di dalam kita pengalaman itulah kita akan mendapat proses hidup oleh Tuhan dengan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa, pembentukan terus, saudara. Dan akhirnya, saudara, pengalaman bersama Kristus adalah alat kesaksian. Saudara diizinkan untuk menghadapi masalah, menghadapi cobaan, ujian, karena Tuhan sayang, karena saudara berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan pribadinya kepada saudara, kuasanya kepada saudara, kekuatannya kepada saudara, sehingga saudara boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, dalam pengalaman itulah saudara ingin Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Pengalaman bersama Kristus adalah alat kesaksian. Mazmur pasal 119 ayat 41 sampai 42 katakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman. Tuhan ingin menyatakan pembelaannya supaya orang tidak mencela. Bagaimana engkau bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak akan sia-sia, tidak akan dipermalukan oleh orang lain. Tuhan pembela, menyertai, sehingga engkau bisa menjawab perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib lewat apa? Hidup kita. Yang ketiga, ketika di unboxing kotak itu, kehendak Tuhan itu dalam hidup kita, maka yang pertama kita bisa menemukan isinya adalah Allah adalah sumber penghiburan. Yang kedua adalah kita harus mengalami untuk pengalaman kita, untuk kita bagikan sebagai alat kesaksian. Yang ketiga, bahwa ketika kita unboxing masalah itu adalah penghiburan dari Tuhan itu sempurna. Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, 2 Korintus pasal 1 ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Penghiburan Tuhan, kalau engkau mencari penghiburan di dunia, healing ke Terawas, ke Bali, nonton atau apapun, ke PCM, PM, Delta, TP dan lain sebagainya, mendatangkan masalah baru, uang berkurang, capek. Setelah itu mikir lagi. Maka datanglah kepada Tuhan dan firman-Nya, kehadiran-Nya, Roh Kudus-Nya, tidak perlu biaya. Saudara akan mendapatkan penghiburan yang sesungguhnya, yang sejati. Tidak mendatangkan masalah, tapi itu sempurna penghiburan itu. Janji Tuhan dan penghargaannya, Tuhan menyertai saudara, tidak pernah ditinggalkan. Jaminan hidup kekal dan penghargaan mahkota. Maka saudara, daripada kita bingung penghiburan Tuhan sesungguhnya, itulah firman Tuhan, nggak perlu biaya. Orang saudara punya uang banyak atau tidak, penghiburannya sejati dari Tuhan. Aku punya harta, bagikan untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara kita untuk menolong. Mahkota kehidupan itu Tuhan berikan kepada saudara, penghargaan mahkota.
Janji Tuhan kita lihat. Apa sih janji Tuhan? Matius pasal 28 ayat 20 katakan demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang kedua, yang lagi janji Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 katakan demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini janji Tuhan, penyertaan dan mahkota. Saudara, ingatlah kalau saudara dalam hidup saudara, ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara menghadapi situasi kondisi, mungkin kedukaan, kesusahan atau apapun, ingatlah saudara, jangan selalu bertanya kapan dan di mana serta mengapa, tetapi bertanyalah bagaimana. Kalau saudara selalu bertanya mengapa ini terjadi, saudara sedang mencari alasan-alasan. Terus kenapa ini terjadi, kenapa ini, tidak ada titik temunya. Dan saudara pasti akan mencari pembenaran, mencari kambing hitamnya siapa, dan lain sebagainya. Mengapa? Mengapa? Dan saudara akan selalu berpikir dan masalah ini selalu dipeluk terus, tidak mau dilepaskan. Mengapa ini terjadi, saudara? Mengapa? Mengapa aku harus alami? Mengapa? Atau kita bilang, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Apakah ketika kita tahu peristiwa tempatnya terjadi kita akan selesai? Tidak. Tidak menyelesaikan masalahnya. Kenapa ini terjadi? Selalu cari alasan. Tetapi mari kita belajar, apapun yang kita hadapi, kita jalani, bertanyalah bagaimana? Bagaimana aku harus lewati masalah ini? Bagaimana aku harus mengatasinya? Bagaimana aku tetap untuk hidup? Bagaimana aku menghadapinya? Bagaimana aku memberikan satu penghiburan untuk orang lain? Ketika saudara mengeluarkan kata pertanyaan, bagaimana? Saudara sedang berbicara cara mengatasinya. Bukan mengapa, apakah, di mana, tetapi bagaimana aku harus bangkit. Bagaimana aku harus move on. Tidak mencari cara apa, mencari kesalahan-kesalahan, mencari alasan-alasan yang lain. Karena itu bukan sesuatu, ini sudah terjadi, sudah. Nggak usah nyalakan siapa-siapa alasan. Tetapi yang penting adalah bagaimana aku bangkit, bagaimana aku move on. Kita tidak bisa memutar ke belakang lagi. Seperti saya katakan, ayo saudara, kita ini ibu bapak itu generasi kesemek. Ayo bagaimana aku supaya tetap indah kayak kesemek, semir rambutnya. Bagaimana aku supaya kelihatan cantik, supaya berdae kita beli. Bagaimana supaya tanam benang atau apa? Yang utama adalah sukacita, penghiburan sesungguhnya adalah Alkitab, Roh Kudus datang kepada Tuhan. Hadir Roh Kudus dalam hatimu akan memancarkan inner beauty yang sesungguhnya. Inner beauty itu yang utama, saudara. Inner beauty. Walaupun saudara mungkin gak pakai apa segala macam, ketika Tuhan tinggal di hati saudara, terpancar kehidupan, maka sukacita, kecantikan, kegagahan yang sejati itu muncul. Inner beauty. Itu yang sesungguhnya. Jadi saudara, gak usah bingung beli bedak si mahal, gak usah. Gak usah bingung beli lipstik yang mahal, gak usah. Gak usah bingung tanam benang, gak usah. Gak usah bingung semir rambut, gak usah. Dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu inner beauty yang sesungguhnya. Kecantikan yang dari dalam dan memancar. Itu istri walaupun gak pakai bedak tetap cantik. Suami walaupun tidak pakai gak semir rambutnya tetap ganteng. Kocok ini gak semiran, tetap ganteng. Ya Cik ya.
anak si ini. Nah, nanti tanya aja. Nanti suaminya lihat ini. Kalau semiran itu nanti apa pas warnanya berubah, kita bingung saudara. Ini benar nggak sih suami atau bojoku? Apa adanya? Saya ini apa adanya? Nanti juga kapan ya? Kalau memang perlu sembuh nanti kan. Saudara, yang penting adalah inner beauty itu interview. Nah, ibu bapak dan saudara, inilah kebenaran firman Tuhan untuk ibu bapak saudara pagi hari ini. Bahwa saudara diproses saat ini sedang mengalami pemrosesan dari Tuhan. Untuk apa? Tuhan ingin pakai saudara untuk menjadi alat kesaksian. Lewat pengalaman ibu bapak secara pribadi dengan Tuhan, itu yang akan terpancar dan dibagikan untuk menguatkan orang. Ibu bapak menderita, Rasul Paulus kata, aku menderita supaya kamu dihiburkan. Saudara mungkin saat ini mengalami kesusahan, supaya kita mendapat penghiburan Tuhan untuk menghiburkan orang lain. Saudara dapat kekuatan, saudara dapat membagikan kekuatan yang dari Tuhan untuk menguatkan orang lain. Karena kita adalah makhluk umat Tuhan yang diberi mandat, karena kita istimewa di mata Tuhan untuk berbagi kepada orang lain. Lewat apa? Kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, itu adalah alat Tuhan yang menyatakan kasihnya kepada saudara dan kepada orang lain. Kalau saudara adalah berharga istimewa di mata Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya undang penangis ini.